Perang Rusia versus Ukraina tidak hanya dilihat dari aspek politik semata, namun konflik berkepanjangan tersebut telah melahirkan tatanan dunia baru, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Amerika Serikat yang selama ini menjadi superpower ekonomi global kini menghadapi masa-masa sulit. Lalu bagaimana tatanan dunia baru yang tercipta sebagai dampak perang antara Rusia dan Ukraina? Saya Andi Mati Ngaragau berdiri di antara blok barat dan timur melihat secara adil dan jernih. Perang Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak 24 Februari 2022 telah mengagetkan kita semua. Pasalnya, perang itu oleh banyak kalangan diprediksi sebagai cikal bakal perang dunia ketiga. Perang Rusia-Ukraina merupakan perang yang tidak seimbang, bagaikan perseteruan gajah dengan pelanduk. Namun sesungguhnya, perang itu merupakan perseteruan antara Rusia dengan Amerika Serikat beserta sekutunya. Apapun hasilnya, perang itu akan melahirkan tatanan baru di dunia internasional. Tatanan yang melahirkan peta ekonomi baru, membatasi kedikdayaan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang internasional, menggugat superioritas Amerika Serikat, mengimbangi dominasi teknologi dan informasi. Berbagai macam tatanan baru terbentuk ke depan. Terjadinya pergeseran tatanan dunia telah diungkapkan oleh pewaskita Amerika Serikat Edgar Cayce jauh sebelum abad 21. Dia menubuatkan akan terjadinya kehidupan baru abad 21 yang akan merubah kehidupan manusia. Ketika tatanan dunia baru itu terbentuk, di saat itulah umat manusia memasuki zaman baru yang berbeda dari sebelumnya. Salah satu nubuatnya yang terkenal adalah kepemimpinan di kancah internasional yang akan bergerak ke timur, salah satunya ke negeri Cina Tiongkok. Tentu ini sangat sulit diterima lantaran di era tahun 60-an sampai 80-an di bawah kepemimpinan Mao Zedong dengan sistem ekonomi terpimpinnya, Cina merupakan negara miskin yang terisolasi dari perdagangan internasional. Namun titik balik terjadi pada tahun 1978 ketika Deng Xiaoping menggantikan Mao Zedong yang meluncurkan program reformasi ekonomi. Kini ekonomi Cina tumbuh menakjubkan. Berdasarkan data IMF bahwa produk domestik bruto Cina tahun 2021 telah bertengger di urutan kedua di bawah Amerika Serikat dan telah melampaui negara-negara maju sekelas Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Kanada, Italia, dan Korea Selatan. Diprediksi pada tahun 2050, Cina akan naik ke urutan pertama melampaui Amerika Serikat. Tentu ini menjadi keprihatinan bagi Amerika Serikat, mengingat negara paman Sam itu tidak ingin mahkota superpowernya jatuh ke tangan Cina, Tiongkok, atau Rusia. Kenyataan tersebut sulit dibantah, apalagi Cina dan Rusia membentuk poros ekonomi baru bernama BRICS. BRICS merupakan gabungan negara berwilayah luas dengan jumlah penduduk besar yang namanya diambil dari akronim Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan. BRICS lahir untuk mengasosiasikan 5 negara berkembang utama yang dikenal karena pengaruh signifikan dalam kancah internasional. Sejak 2009, pemerintah negara-negara BRICS telah bertemu setiap tahun di KTT formal. Pada pertemuan ke-14 yang berlangsung tanggal 24 Juli 2022, Cina menjadi tuan rumah KTT BRICS secara virtual. Pembahasan difokuskan pada agenda strategis mengenai New Development Bank, pengaturan cadangan kontingensi, sistem pembayaran BRICS, dan mata uang cadangan BRICS. New Development Bank, sebelumnya bernama Bridge Development Bank, merupakan bank pembangunan multilateral
didirikan untuk mendorong kerjasama keuangan dan pembangunan di antara kelima negara berkembang utama tersebut. Salah satu tujuannya adalah mendanai proyek-proyek infrastruktur dan menciptakan kesepakatan cadangan mata uang senilai 100 miliar US dollar yang akan membantu negara anggota menghadapi gejolak finansial masa depan. Selain itu, bank ini juga memberikan bantuan ke negara-negara lain yang mengalami volatilitas ekonomi setelah Amerika Serikat menghentikan kebijakan moneter ekspansionernya. Sementara itu, untuk menyaingi dominasi dolar Amerika Serikat, negara-negara BRICS bakal memproduksi mata uang cadangan internasional baru. Para analis menilai dan mempercayai jika mata uang cadangan ini dimaksudkan untuk menyaingi dominasi dolar Amerika Serikat dan mata uang hak penarikan khusus IMF atau Dana Moneter Internasional. Pembahasan lain juga menyangkut sistem pembayaran. Invasi ke Ukraina telah membuat Rusia disanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan dikeluarkannya dari sistem pembayaran internasional SWIFT. Atas dasar itu, Rusia meminta kelompok negara-negara BRICS untuk memperluas penggunaan mata uang lokal dan mengintegrasikan sistem pembayaran. Rusia sebelumnya juga mendirikan sistem pesan perbankannya sendiri yang dikenal sebagai SPFS sebagai alternatif dari SWIFT. Sistem pembayaran kartunya sendiri yaitu MIR mulai beroperasi pada 2015. Serangkaian sanksi yang diberikan Amerika Serikat dan sekutunya seakan tidak membuat Rusia gentar. Justru akhir-akhir ini, setelah pertemuan KTT ke-14 di China, BRICS diminati beberapa negara. Pintu terbuka lebar jika BRICS akan beranggotakan lebih banyak negara dari sebelumnya yang hanya terdiri dari 5 negara. Inilah tatanan dunia baru yang dinahkodai negara-negara BRICS, yang di dalamnya terdapat New Development Bank, pengaturan cadangan kontingensi, sistem pembayaran ala BRICS, dan mata uang cadangan BRICS. Apakah setelah hadirnya tatanan dunia baru tersebut, superioritas Amerika Serikat dan sekutunya masih mendominasi ekonomi dan keuangan internasional? Silakan berikan pendapat Anda di baris komentar. Terima kasih.